Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat tetap melakukan kegiatan pembelajaran virtual pada kesempatan kali ini. Kepada yang terhormat Bu Amrin Nurfeni, Sarjana Sains Terapan Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan juga kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, khususnya kepada temanku kelas HTN 1B yang telah online menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung, kelas HTN 1B, selaku opening presentasi dan moderator yang mewakili kelompok kami, yakni kelompok 6. Sebelumnya, saya punya sebuah quotes dari idola saya loh, yang namanya Kak Sherly Anavita. Quotes itu berbunyi, "Change ourselves so we can change our future," yang memiliki arti, mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Materi yang akan kita bahas nanti yakni yang berjudul Pendidikan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Eits, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya akan perkenalkan tim presentasi dari kelompok 6. Yang pertama tentunya ada saya sendiri, yaitu Widya Rahmawati sebagai editor, kreativator, moderator, dan juga opening presentasi pada kesempatan kali ini. Yang kedua ada rekan saya Mas Naja Muhammad Alfidan sebagai presentator pertama. Yang ketiga ada Mas Iza Faradiba Extinsya sebagai presentator kedua. Yang terakhir ada Mbak Ina Duratel Aini sebagai presentator ketiga. Baiklah, marilah kita simak pemaparannya dari presentator-presentator dari kelompok 6 sebagai berikut. Baik, tadi sudah perkenalan dari tim presentasi. Sekarang kita akan berkenalan dengan materi-materi yang akan kita kupas nantinya. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua adalah latar belakang kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yang meliputi pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang kedua adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila. Baik, untuk memasuki materi yang pertama yakni konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat akan disampaikan oleh presentator dari kelompok kami, yakni rekan saya Mas Naja Muhammad Alfidan. Marilah kita simak pemaparan materinya sebagai berikut. A. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian sistem filsafat. Titus, Smith, dan Nolan memberikan definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Satu, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, arti informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau arti analisis linguistik. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik
yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Beberapa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Pertama, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan judul pidatonya dengan nama Philosophische Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Kedua, Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri-ciri berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Ketiga, menurut sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian, nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang mencangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Untuk materi selanjutnya yakni filsafat Pancasila sebagai Genetives Objectivus dan Genetives Subjectivus akan disampaikan oleh rekan saya Mas Iza Wadadiba Extension. Baiklah, langsung saja marilah kita sama-sama simak pemaparan materinya sebagai berikut. Filsafat Pancasila sebagai Genetives Objectivus dan Genetives Subjectivus. 1. Filsafat Pancasila sebagai Genetives Objectivus dan Genetives Subjectivus. Genetives Objectivus adalah sebuah prinsip yang menerangkan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berdaya gunakan sebagai sebuah objek landasan filosofisnya diteliti dengan merujuk pada berbagai ilmu filsafat yang banyak dan luas tumbuh di belahan bumi barat. Genetives Subjectivus adalah sebuah prinsip yang menerangkan bahwa nilai-nilai Pancasila diberdayakan sebagai alat kritik terhadap ajaran atau aliran filsafat yang dahulu atau kini berkembang di tengah masyarakat, baik sebagai alat kontrol terhadap nilai Pancasila itu sendiri maupun untuk memilih nilai yang dianggap kurang sesuai. Selain itu,
Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional.